sebuah kawat penghantar pada medan listrik, dia akan menerima gaya Lorentz ya. Besarnya itu adalah FBI ya. B kali I kali L sin theta. Ya, ini kemarin kita sudah bisa menerapkan aturan tangan kanan untuk mencari di mana letak gaya Lorentz. Nah, sekarang kita melihat bahwa gaya Lorentz itu selain pada penghantar itu juga muatan listrik ya, muatan listrik yang bergerak. Nih, kalian lihat ini artinya muatannya berarah kemana? Halo? Ini artinya muatannya arahnya kemana? B-nya? Ke depan. Ke depan atau menuju ke mata kita nih. Ya, B-nya itu menuju ke mata kita. Ya. Kemudian gayanya kemana? Kalau kalian lihat B-nya itu menuju mata kita. Kalau kita terapkan dengan aturan tangan kanan, ya, nih, dengan aturan tangan kanan, ya, ini persamaannya sama, ya. Jadi arah arus itu akan searah dengan arah kecepatan, ya. Jadi ketika muatannya ini adalah muatan positif ya misalnya. Jadi arah arus itu akan searah dengan arah muatan. Jadi kalau kalian lihat aturan tangan kanan nih, coba kalian bisa pegang ya. B ini B ya. B ini menuju ke mata kita. Kemudian ini adalah kecepatannya ya, kecepatan. Kemudian ini adalah F gaya. Jadi ketika ada partikel bergerak pada medan magnet ya, dia bergerak lurus dengan kecepatan tertentu, ketika dia dapat gaya ke atas, dia akan bergeraknya sedikit melengkung. Bisa dipahami? Jadi ketika ada partikel bergerak lurus, kemudian dia berada dalam medan magnetnya ke arah kita, maka dia akan mengalami gayanya ke atas. Jadi gerak partikelnya agak melengkung seperti itu. Kayak Ya. parabola berarti Pak? Kenapa, Pak? Kayak parabola berarti Pak? Ya, kayak parabola. Ya. Nah, besarnya gaya Lorentz pada medan magnet ini besarnya sama dengan F sama dengan Q. Q itu adalah muatannya, kali V itu adalah kecepatan, kali B sin theta, B itu adalah medan magnetnya. Jadi besarnya gaya itu tergantung dari muatannya, kecepatannya, dan B, kuat medan magnet. Ya, di mana ini? F itu gaya Lorentz, B itu kuat medan magnet Tesla, Q itu muatan listrik, dan V itu kecepatan muatan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, ini juga sama. Jadi ketika dia mengikuti arah medan, dia akan cenderung berada pada posisinya atau gerakannya jadi melingkar. Karena gayanya selalu menuju ke dalam. Nih, seperti ini. Ya. Jadi artinya gerak muatan ini dapat terbelokkan karena ada medan magnet. Ya. Gerak muatan ini terbelokkan karena ada medan magnet. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ini kan gayanya selalu menuju ke dalam, tapi kecepatannya tegak lurus. Masih ingat nggak peristiwa ini dalam apa? Gayanya ke dalam, kecepatannya tegak lurus seperti ini. Masih ingat nggak? Dalam peristiwa apa? Halo? Enggak? Oke, saya akan lanjutkan sebentar. Ya. Nah, arah gaya Lorentz yang dialami oleh partikel bermuatan listrik yang bergerak dapat ditentukan tadi berdasarkan aturan tangan kanan. Analoginya, arah kecepatan itu searah dengan arah arus listrik yang kemarin tuh. Ya, arah kecepatan sama dengan arah arus. Ini arah arus, ya. Jika muatannya positif, nah ini kalau muatannya positif, kan kalau muatan positif tuh searah dengan arah arus, ya. Nih. Maka aturan tangan kanannya bisa langsung kita pakai. Tetapi kalau yang bergerak itu adalah muatan negatif, kalau muatan negatif kan berkebalikan dengan arah arus, ya. Maka lintasan partikelnya akan berbeda. Dan kalau ada medan magnetnya itu homogen seperti ini, ya, maka dia akan membentuk tadi yang saya bilang ini adalah menjadi gaya sentripetal, ya.
Jadi dia selalu menuju ke dalam. Ini muatan positif, ya kan? Arah V ini sama dengan arah arus ya. Kalau muatan positif, nih kalau dilihat kan seperti ini jadinya. Nih arah B-nya tuh cross tuh berarti menjauhi mata kita. Nih, cross menjauhi mata kita. Kemudian ini adalah arah F. Kemudian ini adalah V-nya, ya kecepatan searah dengan arah arus. Kemudian ini adalah arah gayanya. Jadi dia bergerak melingkar, ya. Di mana gaya Lorentz itu besarnya sama dengan gaya sentripetal ya. Ya, kita ketika membentuk lintasan lingkaran ya. Besarnya gaya yang dialami medan magnet dapat diketahui dari tadi persamaan F sama dengan Q kali V kali B, ya kan? Nah, ini bedanya kalau muatan positif itu gerakannya kan seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat analisis dengan arah gaya tadi, muatan positif itu kan sama dengan arah arus. Jadi arah kecepatannya ke sana, ya medan magnetnya kalau kalian lihat dia ke sini, ya maka F-nya itu kan ke atas. Jadi partikelnya itu akan bergerak ke atas. Halo, bisa dipahami? Sedangkan kalau muatan negatif itu kan kebalikannya, arah arusnya seperti ini, ya. Jadi seperti ini. Tapi gerakannya seperti gerak kecepatan. Ya, ini bergeraknya kan ke depan, arah kecepatannya kan berbanding kebalik ya, kebalik ke kita kan jadinya. Kalau negatif berarti arah arusnya ke kita, kemudian arah F-nya ke bawah ya. Jadi dia bergerak ke bawah seperti ini. Ya. Kalau yang satu kan tadi ke atas. Ya, nih. Perbedaan ketika muatan positif dan negatif pada medan magnet. Ya. Ini bentuknya. Nah, ini ternyata ini untuk menyelidiki dalam fisika itu kita bisa menyelidiki jenis-jenis sinar ya. Sinar atau kalau dalam fisika itu nanti kalian akan peroleh E sama dengan MC kuadrat. Jadi energi itu dapat berupa frekuensi ya. Frekuensi atau gelombang ya. Nah, peristiwa ini menunjukkan ini. Ketika suatu partikel atau sinar ditembakkan, kemudian dia bergeraknya searah dengan arah positif, maka partikel itu sama dengan sinar beta ya. Sinar beta itu seperti ini ya. Sinar beta kan beta plus ya. Jadi seolah-olah dia partikel positif atau partikel bermuatan positif yang bergerak dalam medan magnet, dia akan membentuk seperti ini ya. Nih. Kalau saya tunjukkan ini seperti ini. Saya nggak tahu kalau di kimia kalian udah diajari belum. Nah, ini partikel beta yang ini positron ya. Sedangkan kalau elektron dalam medan magnet dia akan bergeraknya kebalikannya seperti ini. Ya, nih. Ini partikel alfa min ya. Ini beta, positron. Sedangkan kalau partikelnya itu ketika kita tembakkan dia tidak terpengaruh oleh medan magnet, dia lurus saja ketika melewati medan magnet. Berarti ini adalah partikel gamma atau sinar gamma ya. Saya nggak tahu di kimia udah diajarin belum? Saya pikir ini pancaran apa namanya? Jenis-jenis sinar alfa, beta, gamma. Belum ya? Oh ya. Nah, jadi ada 3 jenis sinar ya. Itu ada alfa, beta, dan gamma ya. Kalau sinar alfa itu sebenarnya ini apa namanya? Sinar elektron. Jadi elektron yang bergerak, elektron yang ditembakkan ya pada medan magnet ya. Ketika dia melewati kamar gelembung ya. Ini akan menimbulkan jejak gelembungnya seperti ini. Ya, berarti ini adalah elektron atau sinar alfa. Sedangkan kalau positron atau sinar beta, dia arahnya akan seperti ini karena dia bermuatan positif, ya. Sedangkan kalau sinar gamma dia akan lurus karena sinar gamma itu tidak bermuatan, ya, tidak mempunyai muatan. Nih seperti ini, gamma ray, ya, begitu. Nah, analisisnya kan tadi kita bisa gunakan tadi. Kalau muatannya positif, ya, arah V-nya kecepatan itu sama dengan arah arusnya, ya.
yang kemarin kita pelajari berarti ke sana, kemudian B-nya itu ke kiri ya itu, ya ke sini, maka ada gayanya ke atas, ya. Nah, kalau dalam medan magnet yang homogen dia akan mengalami seperti ini. Nah, ini ketika QVB berarti gaya Lorentz-nya lebih besar daripada gaya orbitnya atau gaya sentripetalnya, maka dia membentuknya akan semakin ke dalam, ya. Jadi nih, kalau gaya Lorentz-nya itu semakin besar, dia akan bergeraknya semakin ke dalam, ya, seperti ini. Tuh. Sedangkan kalau gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz sama ya. Kalau sama dia akan membentuk lingkaran lintasan yang orbit yang melingkar seperti ini, ya. Terus-terusan seperti ini. Ya, karena artinya apa? Gaya Lorentz-nya sama dengan gaya sentripetalnya, ya. Sedangkan kalau gaya Lorentz-nya lebih kecil daripada gaya sentripetalnya, dia hanya melengkung saja, ya, melengkung seperti ini, ya. Gerakannya melengkung. Jadi nggak sampai melingkar seperti ini, ya. Peristiwa ini kalian dapat lihat kalau dulu tuh pada tabung CRT atau pada tabung televisi yang lama, ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat itu melihat televisi. Jadi ada namanya misalnya sinar penghasil elektron atau elektron gun, ya. Jadi elektron itu menembakkan elektron, kemudian elektron nanti akan melewati medan magnet, ya. Medan magnet itu dapat diatur, ya kan. Ada muatan positif, negatif bisa dibalik-balik. Jadi sinar elektron ini nanti akan bisa bergerak seperti ini. Nah, kemudian menumbuk layar, ya. Ketika menumbuk layar, elektron, ya, tadi menumbuk layar, dia akan berpendar, ya. Maka di layar ini akan tampil gambar, ya. Tuh, jadi ketika melihat gambar, itu sebenarnya ketika elektron itu menumbuk ke sini, menumbuk layar fluoren, ya. Nah, tuh seperti ini. Jadi bisa diatur karena di sini ada medan magnetnya, ya. Jadi ketika elektron ditembakkan oleh elektron gun masuk ke medan magnet, ini bisa diatur-atur. Jadi arah sinar tadi bisa ke atas, ke bawah, ya, tergantung, ya. Nah, kita melihat dari sini. Jadi di layar tuh berpendar. Kita dapat melihatnya dari sini. Itu cara kerja tabung CRT atau tabung TV yang lama, ya, yang bukan LED. Jadi itu dari muatan atau elektron yang dipercepat kemudian ditembakkan. Nah, salah satu lainnya gunanya medan magnet ini untuk mempercepat partikel, ya. Yang kemarin saya katakan itu tentang LHC, Large Hadron Collider, yang ada di Perancis itu sebenarnya dia untuk mempercepat partikel, ya. Jadi ada radiusnya sangat besar sekitar 27 km. Kemudian partikel yang ditembakkan itu bisa elektron atau inti, ya. Kenapa elektron atau inti kan masa hidupnya lama partikelnya, ya. Kalau kayak kuak atau sebagainya itu hanya sebentar saja, ya, masa hidupnya. Jadi masa hidupnya lama, dia ditembakkan, jadi dipercepat. Dipercepat itu berarti ada medan magnetnya, ya kan. Jadi dia dipercepat, kemudian dia bergerak ke sini, kemudian ditumbuhkan juga dengan di sini, ya. Nanti di sini akan tabrakan, kemudian dilihat itu jejaknya di sini. Jejak tabrakannya itu dilihat di sini, ya. Dianalisis, oh ini tuh apa sih yang dihasilkan, misalnya oh sinar gamma, oh berarti nanti jejak partikelnya seperti ini, ya. Oh yang dihasilkan sinar beta, oh jejak partikelnya seperti ini, akan kebalikan dengan sinar alfa. Itu kalau fisika energi tinggi, jadi percobaannya seperti itu, ya. Kalian nanti bisa searching aja coba tentang LHC. Sampai sini apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Halo? Pak, Edward, Bella? jadi kayak yang ini paling gede ya Pak kalau dibandingin sama yang lain. Kalau apa? Kalau dibandingin sama yang lainnya gitu Pak, yang nggak pakai magnet, Kalau yang nggak pakai magnet, apanya yang paling gede? gaya Lorentz-nya Pak.
Gaya Lorentz kalau nggak ada magnet nggak bisa. Gaya Lorentz itu timbul karena ada arus dan medan magnet. Listrik dan magnet. Kalau tidak ada magnet, ya hanya muatan yang bergerak saja. Muatan bergerak kalau tidak melewati medan magnet, ya dia akan lurus. Ya, akan lurus gitu. Oh Begitu. iya ya Pak. Nah, ketika masuk medan magnet, dia akan berubah-ubah tadi, ya. Ketika elektron, dia akan bergeraknya seperti ini misalnya, ya. Ketika proton, dia akan bergeraknya seperti ini atau muatan positif. Tapi ketika yang lewat itu dia lurus aja, berarti dia sinar gamma, ya. Itu tidak bermuatan. Gitu. Oke, bisa dipahami rekan-rekan? Yang di sini ada pertanyaan? Enggak? Ya. Nah, ini sebenarnya penerapannya banyak ya, pemercepat partikel ini ya. Nanti kalian bisa cari ya partikel akselerator. Jadi gunanya untuk mempercepat partikel. Para fisikawan itu menyelidiki tentang fenomena kuantum, kemudian apa sih yang masih ada di dalam inti, ya kan? Selama ini yang kita tahu kan hanya inti, elektron, ya, hanya inti, elektron, proton, neutron, ya kan? Tapi di dalamnya ketika tabrakan dan pecah itu masih ada partikel lain seperti quark, lepton, ya, dan sebagainya. Tuh. Dan itu masih berkembang sampai sekarang. Jadi kayak kemarin partikel Higgs boson atau partikel Tuhan itu akhirnya terbukti, ya. Kalau dulu kan masih hanya dalam tahap ini masih ada partikel lain gitu, ya. Tapi sekarang itu sudah terbukti dari LHC itu, ya, partikel Higgs boson. Oke, saya lanjut lagi. Gaya Lorentz pada dua kawat barus. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara tentang pada kawat, kemudian pada muatan. Nah, sekarang kalau ada dua kawat, gimana gaya Lorentz-nya nih? Dua buah kawat lurus yang dialiri arus listrik dan dipasang sejajar akan terjadi gaya Lorentz, ya. Jadi kedua kawat akan saling tarik-menarik jika kedua arusnya searah dan terjadi tolak-menolak jika arusnya berlawanan arah. Hal ini menunjukkan bahwa antara kedua kawat tersebut itu bekerja gaya Lorentz nih. Jadi ketika ini dua kawat, ya, yang saya aliri arus listrik, ya, ketika dipasangi dihubungkan dengan arus, maka dua kawat ini akan ada timbul gaya Lorentz, ya, nih. Jadi bisa tarik menarik, ya, atau tolak menolak. Nih, peristiwanya seperti ini, ya. Gaya Lorentz yang terjadi pada dua kawat sejajar yang berarus, ya, dapat dirumuskan dengan persamaan seperti ini. F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 kali L per 2pi kali A, ya. Nih. Oke, nih. Jadi ketika kita lihat nih ada dua kawat, kalau arahnya sama, ya, dia akan saling tarik menarik. Gaya Lorentz-nya akan saling tarik menarik, ya. Sedangkan kalau berlawanan arah, dia akan saling tolak menolak, ya, seperti ini. Nah, ini kalau digambarkan, ya kan, arah muatannya itu menuju ke kita. Nih B-nya. Sorry kok B sih. Arah arusnya ke atas. Nih, kalau kita pakai aturan tangan kanan nih. Arusnya kan kalau dilihat ke atas ya, berarti I-nya ke atas, kemudian B-nya itu melingkar seperti ini, ya. Nih, maka arah gaya Lorentz-nya tuh kalau kalian lihat I-nya ke atas, ya, ini I-nya. Kemudian kemarin tuh I-nya ini ya. Ini I, artinya I dan B itu selalu tegak lurus. I-nya ke atas, B-nya ke mana? Ntar kalau kita analisis dengan aturan tangan kanan,
Ya, kemarin kan kalau arusnya ke atas seperti ini, ya, B-nya kan pasti akan membentuk lingkaran. Nih, seperti ini medan magnetnya. Ntar kalau saya gambarkan, nah, dia kan akan ada timbul medan magnet yang ke sini, ya. Tuh. Ya, berarti kalau di sini kan masuk itu berarti cross, di sini dot, ya. Dot. Nah, kalian bisa analisis tuh arah gayanya kemana, ya. Arah gayanya kemana? Ke kanan, ke kiri, ya. Nih, kalau kita lihat di sini, waktu di sini, ya, dia kan masuk B-nya. B-nya masuk, ya. B-nya masuk, I-nya ke atas. Maka arah gayanya kan ini. Ya, ini ada F. Ini adalah arah gayanya. Benar kan? Yang ini kebalikannya, ya. I-nya masuk berarti ini kan arah arusnya gini. Ini dot, ini cross. Benar nggak? Ya kan? Ini masuk, ini keluar, ya. Kawat ini kan ini keluar, maka arah gaya lorennya ke sini. Ya. Sedangkan kalau ini kebalikannya, ini kan I-nya ke atas, berarti gaya lorennya, medan magnetnya kan gini. Ini cross, ke sini dot. Ya. Kalau yang sini, yang ini turun ke bawah, I-nya ke sini, ya. Lihat. Berarti ini masuk, ya, dot. Cross-nya di sini, dotnya di sini. Ya, maka gayanya bisa dilihat seperti itu. Nih, kalau dilihat dari atas, ini seperti ini. Ya. Ini arah medan magnet, ini arah arusnya, ya. Arusnya ke atas, sama-sama ke atas menuju ke kita, maka arah gayanya akan saling tarik-menarik seperti ini. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Sedangkan arah di titik P, ya, masuk ke bidang kertas atau keluar bidang kertas. Ini benar atau salah nih? Kalau kita gunakan aturan tangan kanan. Jangan salah nih. I-nya ke sana, ya, I-nya ke sana, titiknya ada di atasnya. Ya. Apakah benar gambarnya ini? Halo, coba dengan gunakan aturan tangan kanan kalian. Dela benar? Halo Dela. Pak. Yo, I-nya ke kanan. Maka di titik P ini harusnya dot atau cross. Ayo, Cross, Pak. menuju ke kita atau keluar dari kita? Keluar. Keluar ya, harusnya dot ya. Ini gambarnya salah ini berarti ya. Benar kan? Kan kalau gini kan harusnya ke kanan nih. Ya. Maka harusnya di atas ini, itu kan dia menuju ke kita kan?
baru di bawahnya itu menuju ke dalam. Benar nggak? Nih, ini kawatnya, ya, ini kawat. Ini arah arus ke sini. Di atas ini, nih, di atas ini, dia kan menuju ke mata kita. Harusnya dot ya. Baru ke sininya, dia kan gini. Dia menuju ke sana, ya. Kalau saya gambar ini harusnya di titik P ini kan menuju ke sana, ya. Arahnya kan gini. Ya kan? Ini menuju sorry, harusnya dot ya, sorry. Harusnya dot kok cross. Penghapus. Kenapa dot, Pak? Kan menuju ke kita kan? Benar nggak? Menuju keluar. Kok keluar sih? Menuju ke kita lah. Kan arusnya ke kanan, Pak. Harusnya ke kanan. Gayanya ke atas. Gayanya, bukan gaya yang tanyakan. Arah induksi magnet, B-nya. B. B-nya kemana, Pak? Nggak dikasih tahu. Ya dicari ini, pertanyaannya kan itu. Pertanyaan di Oh, manakah B? B-nya kan gini, arahnya kan ke sini kan. Kalau di sini dia ke sini masuk, berarti dia ke sini cross, ya kan? Kalau di sini keluar, berarti sini dot. Paham? Jadi ketika ada arus ke sana, di sini tuh medan magnetnya dot karena semua keluar, ya. Kemudian di sini masuk. Bisa dipahami? bisa, Pak. Ya. Nih. Jadi di atasnya itu menuju ke kita, nih. Ya, sedangkan di bawahnya dia menuju ke kertas nih, cross. Jadi sebenarnya arahnya harusnya menuju ke kita atau keluar bidang kertas, ya. Nah, besarnya gunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I per 2pi kali A, ya. Tinggal masukkan aja, berarti mu0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7, ya, besarnya konstanta apa kemarin tuh? Permitivitas ruang hampa, ya, mu0, 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 5 ampere, ya, 5. Dibagi dengan 2pi, ya, ini kan kawat, ya. Kalau kemarin kan kita udah belajar tuh, ada kawat, kemudian ada kawat yang dibentuk lingkaran, tinggal pi-nya dilangin, ya. Ada solenoida dan toroida, ya kan, ini kan kalau hanya kawat lurus, ya. 2pi kemudian dikali dengan A itu adalah jaraknya. Jaraknya 2 cm. 2 cm itu 2/100, ya, atau 2 kali 10 pangkat min 2. Ini bisa kita coret. Coret kan, ya. Berarti ini jadi bener ya? Ini ngitungnya salah nih jangan saya. Ini masih 2 ya. Oke, masih 2. 2 coret dengan ini, ya. Jadi 5 kali 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat min 2. Ini min 2-nya naik jadi plus, jadi 10 pangkat min 5. Jadi 5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ya. Sampai sini, apakah bisa dipahami? Rekan-rekan. Halo? Tadi pada titik P arah medan magnet. Nih, ini kan dia pada titik P kan dia ada di sini nih, titik P itu. Ya. Dia artinya pada di sini dia keluar dari bidang gambar atau kertas. Ya. Ini arah titik P kan ke sini. Dotnya menuju ke mata kita. Sampai sini, rekan-rekan, bisa dipahami? Edward? Samuel? Ntar Pak lagi nyatet Pak. Boleh. Ini kita baru menerapkan yang pertama waktu kawat diberi medan magnet.
Oke, sudah? Saya next ya. Sudah? Oke. Nah, ini sekarang. Ada dua kawat berarus, susunan kawat berarus listrik seperti gambar. Ya, ada kawat L dan kawat M. Ya. Kawat L itu dialiri arus 10 ampere ke atas. Kawat M dialiri arus 10 ampere juga ke atas. Ya. Tentukan yang ditanyakan apa? Induksi magnet di titik P ini. Jadi beda jarak nih, ya. Berapa besar induksi magnet atau medan magnet di titik P, ya. Nah, kalau kita lihat analisis dengan aturan tangan kanan tadi, ya kan? Berarti kalau arusnya ke atas, tadi kan di titik P ini oleh kawat yang L itu menyebabkan cross atau dot. Ya kan gini. Ups. Ya kan gini ya. Aturan tangan kanan. Ya, ini arusnya ke atas, maka dia bergerak atau berputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Seperti ini, arah arusnya. Berarti di titik P, karena kawat yang pertama ini dia akan masuk ke bidang kertas. Berarti cross. Ya. Sedangkan yang di sebelah sini dia akan keluar kan nih, di sini keluar kan, maka dot. Maka yang dirasakan di sini adalah cross. Sampai sini paham rekan-rekan? Halo? Pak, Halo. Yuk. bingung cross dotnya, Pak. Hah? Bingung ngebedain cross sama dot, Pak. Oke, sebentar. Nah, ini kan kawat nih, kawatnya ke atas nih. Bisa dilihat, Wot? Bisa, Halo? Pak. Nah, berarti arah medan magnetnya kan gini. Nih, kalau aturan tangan kanan tadi ini arus, searah dengan kawat, maka ini adalah medan magnetnya. Dia arahnya ke sini. Jadi kalau ini kertas, ini nempel di kertas ya, maka yang masuk ke sini, yang masuk ke sini itu kan berarti yang masuk kan, berarti di sini masuk, di sebelah sini keluar. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau ke kanan masuk gitu, Pak. Kalau Iya, kiri keluar. ini loh, arahnya kan ke sini. Berarti kalau ini kawatnya, di sini kan masuk nih, yang di sebelah sini kan masuk. Arahnya kan lingkaran. Kalau lingkaran itu saya potong, ya, ini kalau saya gambar, berarti ini ada gaya, ini kan gini, ya, ini gambar kertas. Berarti kan kalau di sini kan masuk tuh saya lambangkan dengan cross, ya. Sedangkan di sini kan dia keluar, ya. Ini kan kertas, kalau kertas kan 2 dimensi ya. Nah ini berarti keluar tuh berarti di sini adalah dot. Bisa dipahami? Oh iya Pak, ngerti Pak. Ya. Karena ini kertas bidang kertas, jadi bidang bukan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi ya dia sebenarnya mengelilingi, ya. Tapi kalau dari kertas kan gambarnya itu makanya di sini cross, ya. Sedangkan pada kawat yang M ini kan sama, berarti sini masuk, yang sebelah kanannya itu masuk, cross, yang di titik P dia keluar, dot. Ya. Jadi ada 2 medan magnet disebabkan atau induksi magnetik itu yang karena kawat yang pertama pada titik P itu dia masuk, kawat yang kedua itu menyebabkan pada titik P itu keluar. Ya. Kesepakatan, jika B-nya plus ketika dia keluar dari bidang gambar, berarti ketika keluar ini dot ini dia plus, ya. Sedangkan jika masuk dia minus. Sampai sini bisa dipahami? Jadi B yang karena kawat yang pertama ini menyebabkan cross itu artinya dia masuk bidang gambar, jadi B-nya plus, ya. Sedangkan kalau yang masuk bidang gambar itu minus, ya, sorry. Ini tadi kan masuk, yang cross itu masuk ya, ini masuk, maka ini adalah B karena L jadi minus, ya kan, karena masuk nih, maka ini jadi minus BL, kemudian BM-nya, M-nya kan
keluar dari bidang gambar atau menuju ke kita, maka dia plus. Ya. Jadi min BL plus BM. Min BL plus BM. Jadi min mu 0 kali I per 2pi kali A1. A1 itu dari sini ke sini. Ya. Kemudian ini adalah A2. Ya. Minus mu 0 I per 2pi kali A1, mu 0 I 2pi per A. Karena I-nya sama, I-nya sama, mu 0-nya sama, 2pi-nya sama, bisa saya keluarkan. Seperti ini. Jadi mu 0 kali I per 2pi min seper A1 plus seper A2. Ya tinggal masukkan aja. Mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya itu, I-nya kok 5 loh. Ini dari mana sih? I-nya kan harusnya 10 ya. Nah, tolong dibetulkan. Atau soalnya yang diganti boleh. Ya, I-nya kan kalau di sini 10 ampere ya, harusnya 10 ya. Ini harusnya 10. Nah, ini harusnya 10. Kan I-nya 10 ya. Oke. Kemudian 4pi bisa kita coret, coret, hasilnya jadi 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 7 kali 10 dibagi dengan ini. 1 per. Jadi dari sini ke sini adalah 10 cm. Atau 10 pangkat min 2. Jarak dari sini ke sini adalah A2. A2 itu 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, atau setengah, 5 per 100. Ya kan? Ini dikurangi, ya, samakan penyebut. Jadi, 5 kali 10 pangkat min 2. Ya kan? Ini udah benar? Tolong dihitungkan, dicekkan. 1/100 min 1/100 ditambah 1/5 kali 10 pangkat min 2. Apakah benar nih? Halo? Tolong dicekkan. Sudah benar belum? Oke, kita bisa tulis lagi ya. Berarti B sama dengan ini kan jadi 2 kali 10 pangkat 7. 2 kali 10 pangkat min 7. Ini kan tadi dicoret ya. Kali 10. Ini jadi 1 per... Ini jadi kok agak ribet nih. Harusnya pakai... Langsung aja dari 10 pangkat 2 ya ini ya. Min 10 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 2. Jadinya berapa nih? 5 kali 10 pangkat 2 itu berapa sih? 500 ya? Ya kan? Ya Pak, 500. 500 kurangi 100? 400 Pak. 400 ya ini harusnya ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 7 kali 10 kali 400. Ya. Ini jadi coret ya ini ya. Min 7 sama 400. Ini pangkat 2 kan ini. Oke, saya tulis sini aja lah. Min 7 kali 10, 4 kali 10 pangkat 3. Ini aja ya, benar? 1, 2, 3 ya. Ini jadi 8 kali 10 pangkat 7 kurangi 3. 4 ya? Iya Pak. Plus kan? Plus atau min? Min. Min 4 Pak. 4 Tesla. Salah ini berarti. I-nya bukan 5, tapi I-nya 10 ya. Harusnya 10 ampere. Ya. Kemudian ini jadi 1/10 pangkat min 2. Ya. Jadi 100 ditambah dengan min 100 tambah 500. Ya, 400 kali 10. Jadi 4.000 atau 4 kali 10 pangkat 3. Ya. 4 kali 2, 8. Ini jadi min 4. Ya. Atau kalau mau 10 pangkat 5 jadi 80 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ya, ini harus salah. Oke. Sampai sini, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan dulu sebelumnya? Tidak? Nggak ada, Pak. Oke, saya next dulu. Nah, 2 kawat sejajar sepanjang 1 meter berarus listrik 6 dan 9 ampere, jaraknya 18 cm. Nah, ini yang baru saja kita pelajari tadi. Jika kedua arus itu arahnya sama, maka besar dan gaya Lorentz gimana? Ya, gunakan
hukum Lorentz pada dua kawat berarus. Kalau arahnya sama, dia akan saling tarik-menarik, ya kan tadi? Ya, tinggal masukkan aja. Mu 0 kali I1 kali I2 per 2pi kali A, ya, kali L. Ya, tinggal masukkan aja. Mu 0 itu 4 kali 10 pangkat min 7, I-nya itu 6 dan 9, ya. 6 dan 9 ampere. Kemudian dibagi dengan 2pi kali A. A-nya itu kan jaraknya, ya. Dua kawat ini jaraknya adalah 18 cm, ya. Jika kedua arus maka besar dan arah gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kedua kawat tersebut, ya tinggal dimasukkan aja. A-nya itu 18 kali 10 min 2, ya, kali L-nya panjangnya 1 meter. Ya, ini bisa kita coret, ya. Kemudian 18 sama 9 itu bisa coret juga ya. Jadi 2. Di sini kan. Ini masih 2. Ini tadi coret juga. Berarti 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2. Ya. Jadi 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Maka besarnya gaya Lorentz yang muncul adalah 6 kali 10 pangkat min 5 Newton dengan arah saling tarik-menarik. Oke, bisa dipahami ini untuk dua kawat sejajar. Ya, kalau berlawanan arah, ya pasti akan saling tolak menolak, ya kan? Tuh. Karena akan ketemu hasilnya minus, ya. Kalau yang kebalikan kan minus, berarti minus tuh nanti artinya saling tolak menolak. Oke, sudah ini? Boleh next? Lagi nyatet Pak, bentar Oh Pak. ya, silakan. Untuk latihannya saya beri hari Jumat aja ya, berarti ya. Jadi latihan medan magnetnya. Atau mau sekarang? Buat PR. Jumat aja, Pak. Jumat, ya. Ya nanti sambil tolong dilihat-lihat. Ya. Contoh soalnya banyak di Brandly atau di mana. Prinsipnya, yang penting kalian paham gitu loh. Jadi ketika kalian melihat itu, yang Pak Eko jelaskan tadi, dengan yang latihan yang kalian kerjakan tuh kalian bisa menghubungkan. Jadi bukan hanya kalian cuma lihat soal, kemudian nyalin dan nggak paham, tapi sambil dipahami. Ya, arah gayanya kemana, besarnya gimana. Ya. Oke, terakhir. Ya, dalam pengaruh medan magnet 2,5 kali 10 pangkat min 3 Tesla, sebuah partikel bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat min 6, membentuk sudut 30 derajat terhadap arah medan magnet. Jika muatan partikel itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, ya ini muatan elektron ya, atau muatan proton, sama ya, elektron proton kan muatannya sama. Gaya magnetik yang dialami partikel tersebut adalah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Maka kita gunakan rumus F sama dengan Q kali V kali B sin theta. Ya, tinggal masukkan saja. Q-nya itu muatan partikel itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya kecepatan itu adalah 3 kali 10 pangkat min 6, kecepatan partikelnya. Kemudian B-nya itu 2,5 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Dikali sin 30. Sin 30 itu berarti setengah. Ya. Oke, berarti kita bisa kerjakan. Ya. Kita coret-coret aja bisa. Ya kan? Ini 16 kali 3 kali 5 per 2. Ya, bentar. Ini kalian bisa kerjakan juga nanti, tinggal dibuktikan saja. Ini 2 sama 2, ini sama coret, sama ini jadi 4 kan, benar? 4, ini bagi 2, ini kan bagi 2 ya. Coret-coret, ini berarti ada 2, ini ada 5 ya. Ini coret sama ini, 5-nya udah hilang kan, berarti 3 kali 2, 6. Ya. 6, tinggal 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat min 6 sama min 3. Ini sama ini kan coret. Ini jadi pangkat 3. Ya kan? 3 sama 19 ya. 19 kurangi 3, 16.
Ya, jadi